monsun, karena monsun ini tentu erat kaitannya dengan musim ya, dengan musim di Indonesia. Nanti kita akan bahas tentang sistem monsunnya sendiri ya, dan yang terakhir nanti bagaimana penjalanan daerah ya, wilayah dan penjalanan monsun di Indonesia. Nah, itu hasil penelitian senior kalian ya. Sekarang pun sudah jadi dosen ya, ibu desa. Ya, dan sekarang ada senior kalian lagi ya yang sedang menyusun proposal yang katanya ingin melanjutkan penelitiannya ibu desa. Nanti kita lihat, ibu desa itu kan penelitiannya hanya berdasarkan dominasi sistem angin ya, diurnal dan meridional. Nah, belum diverifikasi ke bawahnya ya, artinya ke kondisi musim sebenarnya. Dilanjutkan oleh senior kalian untuk memverifikasi keadaan musim sebenarnya menggunakan data ZOM ya, zona musim. Ya, itu sudah saya bantu ya semua data-datanya, khususnya baru Jawa aja tadi. Ya oke gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi antara kajian hasil berdasarkan dominasi angin ya, dengan berdasarkan kepada data observasi yang di wilayah zona musim ini sejalan nggak nih, atau ada daerah-daerah yang mungkin tidak pas ya, mungkin saja. Oke ya, baik. Jadi saya akan coba akan tampilkan. Oh ya, bahannya tadi pagi juga sudah saya kirim ke grup. Itu nanti bisa kalian pelajari. Baik ya, udah muncul ya. Jadi ini sistem monsun pengembangan kuliah dari klasifikasi iklim dan musim di Indonesia. Oke, nanti materi yang akan kita bahas mulai dari pendahuluannya, lalu pemahaman tentang monsun ya, lalu monsun di Indonesia itu seperti apa, dan yang terakhir tadi ya, wilayah dan penjalanan monsun di Indonesia yang berdasarkan hasil penelitian ibu desa waktu itu ya, yang dibimbing oleh Pak Perwigada Sulistya. Mungkin di mata kuliah lain ya, mungkin di pendahuluan meteorologi ya, atau meteorologi dasar, saya kurang tahu pas ya. Di meteorologi umum juga sudah ada ya membahas tentang monsun. Ya biasa ya, jadi memang karena di materi kita ini klasifikasi iklim dan musim ya, tentu ya biasa. Jadi bukan sebetulnya bukannya saling pilih ya, tapi ya masing-masing mungkin diarahkan kepada mata kuliahnya gitu ya. Baik, kalau saya kan nanti memang akan fokus ya bagaimana monsun ini nanti kan ya dengan zona musim ya, karena bagaimanapun BMKG ini kan sudah secara resmi ya memiliki atau membuat yang dijadikan dasar untuk operasional perakiraan musim. Baik, mungkin sebagai pendahuluan ya, jadi monsun ini perkan di Arab ya, jadi di Arab Saudi untuk menamai angin di Laut Arab. Di Arab ya, dia memantau gitu ya, mengobservasi angin laut di Arab yang dalam setahun bergantian arah.
setengah tahun dari arah timur laut dan setengah tahunnya dari arah tenggara. Ya. Nah, bergantinya arah angin tersebut berkaitan dengan perbedaan panas yang terdapat di laut dan di daratan yang luas, ya, di daratan Arab itu, sehingga timbul beda tekanan, yaitu darat lebih tinggi saat musim dingin, ya, dan menjadi lebih rendah pada saat musim panas. Dari pengertian tersebut, maka monsun, ya, ini akan tidak terdapat di setiap daerah di dunia, ya, mengacu kepada pengertian itu, ya, pengertian adanya sistem tekanan, ya, yang itu rutin gitu, ya, rutin setiap tahun ada beda, kemudian menyebabkan perubahan arah angin. Nah, ini tidak di semua daerah di dunia ada, ya. Hanya ada di kawasan tertentu yang kondisinya memang harus memenuhi syarat, ya, Perkembangannya, ya, di kalangan meteorologi, kata monsun ini, ya, yang dalam bahasa Inggris ditulisnya monsoon gitu, ya, jadi monsun ini digunakan sebagai kata istilah untuk nama dari angin, ya, dan fenomena terkait di setiap setengah tahun yang bergantian. Ya. Jadi memang oleh kalangan ahli meteorologi monsun ini dijadikan istilah, ya, untuk memberikan nama angin yang bergantian. Oke, ya. Nah, dari pandangan bahwa monsun hanya fenomena bergantinya arah angin, ya, dalam musim panas dan musim dingin, ini juga banyak, ya, dikemukakan oleh para peneliti, ya, misalnya Han 1908, Sip, ya, 1953, Romo, Kau dan kawan-kawan berdua. Tersebut juga diberlakukan di kawasan lain. Ya, awalnya tidak semua kawasan atau daerah yang memiliki sistem monsun. Ya. Jadi istilah monsun ini diberlakukan juga di kawasan lain, ya. Ada disebut dengan monsun Eropa. Ya, sedangkan monsun, ya, yang dalam bahasa Inggris juga ditulis season, ya, season adalah kata yang mempunyai arti selang waktu yang selama itu terdapat keadaan, ya, yang sangat sering terjadi. Misalnya musim dingin, waktu selama itu suhunya selalu rendah, ya, atau istilah musim hujan, ya, karena dalam selang waktu itu terjadi banyak hujan. Ya, jadi akhirnya berkembang, ya, istilah monsun itu. Nah, Remit, ya, Remit ini udah terkenal, ya, 1971, ini mengemukakan bahwa daerah monsun itu harus punya beberapa syarat, ya. Jadi ditandai dengan yang pertama, arah angin utama berubah kurang-kurangnya 120 derajat, ya, antara Januari dan Juli, ya, dia pasti berubah tuh, ya, 120 derajat. Dan yang kedua, seringan angin itu, ya, pada bulan Januari dan Juli itu harus lebih dari 40%. Ya, jadi pemahamannya frekuensi arah angin utama di bulan Januari dan Juli yaitu lebih dari 4%, ya. Misalnya di Januari dari barat laut, ya, selama bulan Januari itu, ya, kalau kita hitung, kita amati, yaitu pasti lebih dari 40%, ya. Tentu ada nanti dari barat, dari utara, ya, itu biasa, ya. Nah, maksudnya yang kedua seperti itu. Kurang-kurangnya sebulan, ya, rata-rata resultante anginnya lebih dari 3 meter per detik. Jadi dia harus memiliki kecepatan lebih dari 3 meter per detik. Dan ditambah lagi yang keempat, sekurang-kurangnya muncul satu siklon atau antisiklon, ya, tentu yang terjadi secara bergantian, ya, di utara dan selatan, ya, siklon dan antisiklon pada sekitar lintang 5 derajat, ya,
derajat, 5 derajat utara selatan. Jadi ini 4 yang disyaratkan oleh RIMIT ya, dan RIMIT melakukan penelitian menggunakan kriteria ini. Ini ya, jadi peta ini juga pernah saya tampilkan. Jadi ini supaya kita pahami saja, menurut RIMIT kita fokus di wilayah kita Indonesia ya, karena dia hanya berdasarkan angin ya, seluruh wilayah Indonesia itu ada dalam sistem monsun ya, sistem monsun. Nah makanya kan ini baru berdasarkan angin ya, pola angin. Pasti angin pun diambil dari 850 milibar ke atas ya. Tentu kan kalau ke bawah, ke permukaan ya, itu belum seluruhnya ini benar ya. Nah, makanya BMKG melakukan kajian ya, kajian menggunakan data observasi ya, untuk menentukan daerah-daerah musim ya. Kita sampaikan ya, ini hasil kajian dari BMKG peta pemilihan curah hujan dan zona musim ya, yang dibuat pada tahun dipublish tahun 2011 ya, karena menggunakan data 81 sampai 2010. Dan ternyata kalau berdasarkan curah hujan, karena ini kita definisikan untuk musim ini adalah kriteria curah hujan berdasarkan yang 50 mm itu ya. Nah tentu kriteria itu bukan berdasarkan RIMIT tadi ya. Kalian harus ingat ya, jadi kriteria itu memang satu dari sisi polanya itu berdasarkan kepada Dr. J. Burema ya, 1926, peneliti debur dari daerah-daerah yang dikriteriakan monsun oleh Burema. Itu coba ditentukan ya, kapan musim hujan, musim kemarau di daerah itu. Nah dengan menggunakan nilai curah hujan berdasarkan 50 mm ya, karena memang itu juga kepada keseimbangan air ya, water balance antara penguapan dan curah hujan ya, karena rata-rata penguapan di Indonesia itu 5 mili ya, sehingga diakumulasikan 10 hari menjadi 50 mili. Maka untuk menjaga keseimbangan ya, kalau dikatakan basah, katakan hujannya harus lebih dari 50 ya, artinya harus lebih besar dari penguapan. Sebaliknya kalau kurang itu menjadi kering. Nah, itu diasosiasikan dengan musim kemarau. Ya, jadi itu ingat ya, jadi sering ditanya dari mana sih BMKG sumbernya gitu ya, menentukan 50 mili ya. Jadi intinya itu ya, dari keseimbangan air yang didasarkan kepada curah hujan dan penguapan, dan itu dikemukakan oleh debur ya. Kita kalau cari referensi di WMO di mana tentu tidak akan ada ya, karena debur waktu itu fokusnya ke aplikasi ke pertanian ya, itu ke pertanian. Hanya akan beda tadi dengan yang disampaikan oleh siapa RIMIT ya, RIMIT hanya berdasarkan angin. Nah hasil daripada pewilayahan yang dilakukan oleh BMKG ya, dengan menggunakan data 30 tahun seperti peta ini, ternyata tidak seluruh wilayah Indonesia masuk dalam monsun ya, artinya masuk dalam zona musim kalau mengikuti kriterianya debur ya. Jadi daerah-daerah yang hijau ini ya, ini kan ternyata polanya ekuatorial, jadi dia ya setiap bulannya di atas 50 dan punya 2 puncak yaitu antara Maret, April dan November. Ada daerah yang kebalikan ya, anti monsun sebetulnya kan, yang wilayah kuning ini ya, Maluku, sebagian Maluku Tengah ya, Ambon gitu, sebagian timur ya. Jadi itu polanya kebalikan dengan monsun ya, dengan monsun. Nah, ada juga daerah yang sepanjang tahunnya kering ya, yang warna coklat ini. Jadi Palu, Lubuk, ya, Gorontalo bagian selatan ini rata-rata hujannya di bawah 150 mili per bulan. Yang
bisa diidentifikasi polanya monsun ya, ini adalah yang warna abu-abu ya, jadi polanya ya pola monsun, pola monsun. Nah ini adalah fakta ya, fakta ketika dikaji berdasarkan data curah hujan observasi ya, jadi ini terlepas dari sistem anginnya ya, jadi hanya dikatakan curah hujannya menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh DBUR. Itu ini juga penting ya kalian pahami, dan ini juga yang digunakan oleh BMKG sebagai dasar untuk rasional membuat perakiraan musim di Indonesia. Oke, selanjutnya ya, ini masih pendahuluan ya. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada kriteria REMITS ya, maka daerah antara 35 derajat lintang utara sampai 25 derajat lintang selatan ya, lalu bujurnya 30 sampai 170 bujur timur, ini memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kawasan monsun. Maka kita lihat ya, lintang di kawasan bujur selatan ya, bujur 30 seluruh wilayah Indonesia itu masuk di situ. Ya, di situ. Selanjutnya dari banyak daerah monsun yang paling jelas adalah di Asia, ya, lalu Australia Utara ya, Darwin dan Afrika. Jadi ini yang cukup jelas ya kalau melihat dari kriterianya REMITS. Ya, nah yang masing-masing nanti dikenal dengan monsun Asia. Ya, Asia ini kan garis besarnya yang monsun Asia ya, sebetulnya nanti ada Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara ya, seperti kita Indonesia nanti kan Asia Tenggara ya. Kemudian tadi monsun Australia ya, dan monsun Afrika ya, di Afrika pun nanti tempatnya di Afrika Selatan, Barat, dan Timur ya, serta monsun Australia ya. Jadi memang ada Australia Utara ya, di sekitar Darwin, dan memang ada Australia secara keseluruhan. Nah, selain kriteria yang dikemukakan oleh REMITS tadi, daerah monsun juga didefinisikan dengan menggunakan kriteria dari posisi ya, posisi ITCZ atau PPAT ya, yaitu bias kumpul antar tropik. Jadi PPAT ini adalah jalur perbatasan antara daerah antisiklonal utara dan antisiklonal selatan. Ya. Nah, itulah dikenal dengan intertropical convergence zone. Ya. Nah, maksudnya ini erat ya kaitannya. Jadi tadi perbalikan sistem anginnya ya, lalu dikaitkan dengan munculnya ITCZ. Kan ITCZ juga bergerak ya sesuai dengan gerak semu matahari ya. Utara selatan, nanti yang paling jauh di utara itu di bulan Juli ya, ini kemudian paling jauh di selatan itu bulan Desember, dan itu berkesesuaian ya dengan gerak sistem monsun. Nah, digunakannya ETCZ atau PPPT sebagai kriteria daerah monsun karena ya daerah PPAT ini memang selalu mengalami perubahan angin ya, jadi sesuai dengan kriterianya REMITS. Dan selain daerah yang telah disebutkan ya tadi ya beberapa monsun, maka daerah monsun yang lebih umum ya ini akan terletak di kawasan PPAT ya, ETCZ ya, paling utara yaitu kan di bulan Juli ya. Dan nanti paling selatan bisa Desember dan Januari. Daerah yang tercakup dalam lintasan PPAT itu ya seperti di Pasifik Timur, Amerika Selatan, dan Atlantik Barat ya, maka ini juga boleh dikatakan merupakan wilayah monsun ya, terkait dengan kriteria dari REMITS. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya ITCZ ini awalnya didefinisikan pada sekitar tahun 1920-an ya, dan pada 40-an ya
Ini dikenal sebagai front intertropis ya, jadi ITF intertropis front puluhan karena pentingnya konvergensi angin tersebut ya dalam pembentukan cuaca di wilayah tropis. Istilah ETCZ ini diterapkan. Jadi itu sejarahnya ya dari tahun 1920 yang kemudian dikembangkan 40, dikembangkan tahun 50 ya. Selanjutnya diterapkan istilah ETCZ itu. Peta katulistiwa ya. Hal ini juga kadang-kadang disebut dengan palung katulistiwa. Ya, kenapa disebut palung ya? Karena ITCZ ini ya, ini bisa ditarik ya atau menyatu gitu dengan sirkulasi musiman ya, yang kadang-kadang juga disebut sebagai palung monsun. Jadi jelas ya, ini ada monsun ya, sistem monsun kan sudah jelas ya dari Asia dan Australia. Juga akan muncul ya di wilayah Indonesia itu pasti ya, karena itu mengikuti geraksinya matahari tadi. Sebenarnya monsun juga demikian ya. Nah nanti penyatuan gitu ya, penyatuan sirkulasi monsunnya itu berkatakan ya sirkulasi musiman ya, itu disebutnya dengan palung. Ya, ada muncul istilah palung. Nah ITCZ ini muncul sebagai band dari awan ya, jadi sebagai apa namanya sabuk ya, sabuk awan. Biasanya disertai dengan badai ya, di lingkaran dunia dekat katulistiwa. Di dalam bumi utara, anginnya bergerak dari barat daya sampai timur laut. Jadi barat daya sampai timur laut, kemudian di selatan dia akan bergerak dari barat laut sampai ke tenggara. Yang berat daripada itu saja. Jadi melewati katulistiwa, ya pasti ya itu pasti dia akan bergerak melewati wilayah Indonesia, maka arah ini berubah karena ada efek Coriolis ya, kan ada gaya Coriolis di waktu akibat adanya rotasi bumi ya. Jadi ketika ITCZ terletak di utara ya, di utara peristiwa di DBU, maka perubahan angin dari tenggara ke arah barat ya, ketika ITCZ ini melintasi wilayah Indonesia. Nah lokasi ITCZ ini bervariasi dari waktu ke waktu. Hanya agak beda sedikit. Kalau monsun kan boleh dibilang sudah klimatologis ya, seperti itu sudah 6 bulan gerakannya seperti itu. Sementara ITCZ dia punya variasi ya, walaupun gerak umumnya ya seperti tadi ya, dia ada variasinya. Bahkan menjadi perhatian ya dari para podcaster di katulistiwa ya tentang ITCZ ini. Biasanya dia bergerak melintasi katulistiwa ya. Nah, kadang terjadi suatu bentuk yang ganda ya. Jadi ada istilah ITCZ ganda ya, di mana satu dan lain terletak di utara selatan katulistiwa ya. Jika ini terjadi maka akan ada muncul band atau alur yang sempit ya, yang merupakan tekanan tinggi antara keduanya. Nah, konvergensi. Nah, biasanya memang salah satu di antaranya itu pasti akan lebih kuat dari yang lainnya. Mungkin kalau kalian mendengar ya atau melihat ya, ada ITCZ seperti dua gitu ya, ganda gitu ya, itu bisa terjadi. Baik. Nah, jadi ini gambaran daripada ITCZ ya. Jadi kalau kita lihat dia akan ada posisi di utara ya, belahan utara ya,
paling jauh. Dan nanti yang di selatan ya, ini ada di bulan Januari ya, paling jauh ya di bulan Januari ya, jadi sekitar sini. Inilah ya gerak-gerak daripada ITCZ yang dikaitkan juga dengan sistem monsun. Nah ini kalau kita lihat ya, ini coba saya besarkan, mudah-mudahan tidak hilang. Masih tampil ya, terlihat? Siap, masih Pak. Masih Pak. Ini kadang-kadang kalau saya besarkan jadi hilang ya. Jadi ini animasi ya, animasi dari apa kaitannya gerak ITCZ dengan pola angin ya. Jadi kalau kamu perhatikan ya, ini animasi ini dibuat berdasarkan data 1979 sampai 1995 dan kalau kita perhatikan ini tanggal rembulannya ya. Jadi yang warna hijau biru yang melintasi wilayah kita ya, ini adalah gerak daripada ITCZ ya. Jadi kalau kita perhatikan memang dari mulai timur ya, Afrika ya, di sini ya, dia akan muncul ya, nanti kalau di bulan Juli Agustus dia akan bergeraknya ke utara ya, kalau kita perhatikan ya. Nah, ini bulan Januari tadi ke selatan ya. Kita lihat Mei, Juni, nah Juli ya. Nah ini Juli ya, jadi ada di utara dan nanti Januari, November, Desember, Januari ada di paling selatan ya, seperti itu. Dan tim anginnya ya kita lihat ya, ketika dia berada di paling selatan itu kan dominasi angin dari barat ya, wilayah kita ya. Dan ketika di utara dominasi ya untuk wilayah Indonesia Tengah ke timur itu dari timur dan tenggara. Nah itu yang menyebabkan ketika utara jadi musim kemarau, ketika itu di selatan dan ya. Cuman perlu kalian catat juga ya, kalau kita fokus di wilayah Sumatera ya, perhatikan ya arah angin Sumatera ini, penelitian tesis saya ada di Sumatera Barat ya, angin itu sepanjang tahun memang ya dari barat ya, barat sampai barat laut. Jadi tidak pernah ada angin dari timur ya, untuk wilayah Pulau Sumatera bagian baratnya ya. Tapi kalau bagian timurnya nanti ada ya sistem dari angin timur lautnya ya, kan dari Laut Cina Selatan ini ya masuk gitu ya, ketika ITCZ berada di selatan ya, lihat ya, ini kan ya trendnya itu ada ya dari Cina Selatan ya. Tapi kalau melihat di baratnya ya, barat ini enggak. Makanya dulu saya juga melakukan penelitian ini panjang tahun barat sampai barat laut gitu ya. Tapi menariknya kok ada daerah-daerah juga yang muncul zona musimnya gitu ya. Jadi ada kemaraunya gitu ya di beberapa wilayah. Ya. Oh ternyata nggak selalu juga sistem angin ini akan menjadikan hujan ya di wilayah yang akan dikunjungi gitu ya, yang akan dinikmati gitu ya. Nah itu nanti ya tergantung daripada penguapan ya di Samudra Hindia itu yang yang dibawa ke daratan tersebut, lalu nanti berinteraksi dengan sistem lokalnya ya. Kalau lokalnya kuat ya, kuat dia bisa mendorong bertambah basah, atau kuat yang mengurangi basah, jadi ada muncul kemarau. Oke ya, ini animasi dari monsun klimat. Selanjutnya nah, kita masuk kepada pemahaman ya. Jadi pendahuluan ya. Jadi ini pemahaman, jadi monsun kita pahami saja ya, merupakan angin yang bertiup sepanjang tahun dan bergantian arah 2 kali dalam setahun ya, sederhananya seperti itu.
Nah, karena dua kali dalam setahun, maka ada dua periode, ya. Ada periode Oktober, April. Ya, Oktober, April itu matahari pas berada di belahan bumi selatan. Ya, tentu benua Australia akan lebih banyak memperoleh pemanasan matahari, ya. Akibatnya menjadi tekanan rendah, depresi, ya. Sedangkan di Asia menjadi pusat tekanan tinggi, ya. Maka angin bergerak dari Asia ke Australia, ya. Nah, lalu di wilayah kita Indonesia, ya, angin ini mungkin kan karena ada Coriolis tadi, ya, ada gaya Coriolis katulistiwa, ya, maka angin ini merupakan angin musim timur laut, ya, dari BBU, ya, dan musim angin barat di DBS, ya, dari selatan. Seperti itu sudah sampai di Indonesia. Oleh karena angin ini melewati Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya, pasti akan banyak membawa uap air. Bisa terjadi ada beberapa wilayah yang mengalami penghujan. Ya. Nah, musim penghujan ini meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia, ya, hanya saja memang persebarannya tidak merata. Biasanya makin ke timur, ya, curah hujannya akan makin berkurang, ya. Begitu. Kemudian ada dua ciri utama, ya, yaitu adanya perbedaan yang tegas antara musim basah, dikenal dengan wet season, ya. Kalau musim hujan itu rainy season, ya. Jadi jangan salah juga menggunakan istilah, ya. Kalau kamu bicara musim hujan, ya rainy season, ya. Itu kalau musim basah, ya wet season, dry season, yang umumnya terjadi pada tadi, ya, DJF, ya, Desember, Januari, Februari itu adalah season, ya, dan season pada DJA, Juli, Agustus. Nah, ini tadi, ya, sudah, ya, ini yang merupakan seperti itu, ya. Hanya saja memang tadi ditambah, ya, untuk yang ketiga ini resultan angin, ya, tersebut, ya, pada Januari Juli ini lebih dari 1 sekon. Ya, maka Remix mengatakan bahwa ada dua sistem monsun Asia, ya, yaitu musim dingin Asia Timur, ya, atau dikenal dengan East Asian Winter Monsoon, dan musim panas Asia Selatan, Asian Summer Monsoon. Oke. Pada musim dingin, ya, massa udara akan mengalir, ya, dari pusat tekanan tinggi ke nah, kalau di Asia ini ke arah selatan, ya, dan tenggara, nah, dia akan bergerak, ya, melewati Korea, ya, daratan Korea, Cina, dan Jepang. Massa udara yang ke arah tenggara ini akan mengalami konvergensi, ya, dari Cina Selatan tadi, ya, dengan massa udara timur laut dari Pasifik, ya, dia berinteraksi. Udara ini akan mengalami konvergensi, ya, dan dia bergerak ke arah selatan, ya, ke arah selatan bergabung ke tenggara, sehingga membentuk monsun timur laut yang berubah menjadi baratan setelah melewati ekuator. Periode musim dingin, ya. Kemudian pada musim panas, ya, pusat tekanan rendahnya kembali ke timur laut India, ya. Tapi monsun ini mulai berkembangnya di Cina Selatan, ya, kemudian bergerak ke Burma, ya, dan beberapa bulan kemudian baru berkembang di India kepada musim panas. Jadi ini menunjukkan gerakan angin pada saat periode musim dingin dan musim panas di dataran Asia. Baik, ya, ini gambaran saja, ya. Jadi ini gambaran dominasi secara klimatologis, ya, musim Asia dan Australia, ya. Jadi kalau kita lihat
Ini pada saat musim Asia ya. Ya, tentunya kalau di wilayah BBU ya, BBU ini ya, di sebelah di utara Kalimantan ya, dari timur Malaysia, yang dominasi dari Laut Cina Selatan ya, jadi bukan dari barat sini masuk. Nah kemudian nanti dia berbelok ya, ada Coriolis gitu, menuju ke Australia. Selanjutnya muncul Asia ya, karena udara panas yang dihasilkan ya, saya tinggi, kita bergerak ke Australia. Ya. Menyeberangilah wilayah kita ya, menjadi apa namanya sistem yang tenggara ya, tenggara sampai selatan dan ke Laut Cina Selatan ya, gitu. Nah ini kan cuma potret ya, gambaran klinis seperti ini ya, akibat adanya sel-sel tekanan tinggi dan tekanan rendah. Extreme rain pola itu ya seperti ini ya. Tapi kalau didetailkan lagi ya, apalagi kita melihat extreme rain ya yang dianalisis ya, baik pada BMKG ya, setiap harinya ya, setiap bulannya ya, tentu dinamis ya, tidak selalu seperti ini. Kalau muncul suatu sistem tekanan rendah ya di satu wilayah itu ya yang menjadi eddy, pusaran gitu, dan kalau skalanya besar kan bisa jadi siklon gitu ya, itu akan merubah sistem gerakan bumi. Oke. Nah ini angin monsun Asia Australia ya, jadi angin monsun Asia Australia adalah sistem yang unik ya, yang bergerak dari kutub utara sampai kutub selatan dalam satu musim dan kemudian berbalik arah di musim berikutnya. Ya, sistem angin monsun tidak bersamaan dengan pola atmosfer global yang umum ya, bila dikatakan unit. Pada Juni September ya, tadi ya di BDS sehingga selnya tekanannya tinggi ya di atas Australia dan angin berhembus ke arah khatulistiwa. Maka di Asia musimnya panas ya, dan kawasan tadi ITCZ ya, antitropes bergerak ke utara India ya. Dan nanti ada satu sel tekanan rendah ya, yang berkembang di sebelah utara Australia. Dia sendiri tadi angin ini kan akan dipengaruhi oleh gaya atau efek Coriolis ya, di kanan tarik ke arah sel tekanan rendah sehingga menjadi musim barat daya yang kuat dan membawa hujan deras. Nah itu di sekitar Jepang ya, dan itu arahnya dari angin timur laut yang bergerak ke arah kutub. Nah, jadi ini menjelaskan ya sistem angin Asia Australia ini di dunia ya, dari kutub utara sampai kutub selatan. Juni sampai September ya kondisinya seperti ini. Yang selanjutnya pada November Februari ya kurang lebih seperti itu ya, nanti akan kebalikan ya. Mungkin bisa dibaca ya. Nah kemudian ada 3 sumber massa udara ya selama berlangsungnya musim. Yang pertama ada yang berasal dari Samudra Hindia di selatan ekuator. Di massa udara ini nanti lembab, ya, hangat dan tidak stabil. Kemudian dia mengalami konvergensi setelah di ekuator. Ya, jadi ada massa udara, ya, satu massa udara seperti itu, ya, pada saat musim panas. Kemudian ada juga yang kedua tekanan tinggi di Australia. Ya. Di dalam
musim panasnya kita bisa rahasia ya, maka ya, tekanan tinggi ada di Australia ya, maka akan menghasilkan massa udara yang bersifat stabil dan kering ya, dan kondisi ini berlangsung sampai di tenggara Indonesia. Dan nanti lebih berat lagi massa udara ini lembab dan tidak stabil ya, karena gerakannya yang melewati samudra ya, samudra India lagi ya, dari Pasifik sana ya, ada massa udara yang berasal dari samudra Pasifik ini bersifat lembab ya, karena melewati samudra hangat dan relatif stabil. Namun setelah melewati ya, udara tersebut akan menjadi tidak stabil. Ini kaitannya berlangsungnya monsun dengan munculnya 3 sumber massa udara ya, itu selama musim panas ya. Ingin massa daratan di sebelah utara pegunungan itu menjadi demikian dingin ya, di wilayah Asia itu menghasilkan sistem tekanan tinggi ya, yang kuat di Asia Timur Laut terutama ya, dan merupakan suatu aliran yang keluar kan ya, yang keluar udara dingin ini ya, dan ini cukup signifikan ya di daerah Asia Timur. Dan mungkin seperti Jepang gitu ya, Korea, ini menurut Trewarta. Di lain pihak pemanasan akan intensif ya, pemanasan yang intensif di musim panas ya, ke selatan subtropis yang terletak di sebelah selatannya ya, interior pegunungan di Asia ya, ini akan melahirkan satu kawasan tekanan rendah. Itu aliran inflow untuk udara yang hangat ya, buat ke Asia Selatan dari interior pegunungan di Asia ya, jadi ada udara bergerak ke Asia Selatan ya, dengan sifat hangat dan lembab. Oke ya, nah, itulah sedikit ya tentang bukan definisi ya, pendahuluan tentang monsun ya, secara umum. Lalu monsun di Indonesia, sebetulnya negara kita ini Indonesia memang bukan sumber monsun, lewati. Kita bukan sumber monsun ya, karena kita terletak dalam 2 kekuasaan monsun tadi ya, monsun Asia ya, khususnya Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta monsun Australia hanya dilewati ya. Makanya penelitian yang dilakukan oleh Ibu Desak ya, bagaimana penjalanan monsun di wilayah Indonesia, karena kita memang bukan sumber ya, kita hanya dilewati, sehingga itu penjalanannya ya bisa diketahui. Nah, antara monsun Asia Selatan, Tenggara, dan Australia ini ketiganya selalu saling berinteraksi ya, untuk sistem Indonesia ya, yang misalnya pada waktu di Asia musim dingin ya, sebagian musim Indonesia terjadi musim angin barat ya, musim barat, dan sebagian kecil di bagian barat juga terjadi musim angin timur laut ya. Tadi ya memang ya umumnya dari angin barat ya, tapi nanti ada ya beberapa wilayah juga itu dari timur laut ya, disebut juga dengan musim timur laut pada saat di Asia dingin. Kebalikannya pada saat panas akan mengalami musim angin timur sampai tenggara. Orang sering mengenalnya angin timuran gitu ya. Dan ada juga di sebagian kecil di wilayah, terutama di bagian barat Indonesia, ini tetap ya arah anginnya dari barat daya, bukan dari timur atau tenggara. Gitu. Dan umumnya disertai dengan banyak hujan ya. Ya musim angin barat itu ya, atau musim barat ditandai dengan
sehingga musim barat diidentikan dengan musim hujan, ya. Dan sebaliknya musim timur hujannya kurang sedikit, maka diidentikan dengan kemarau. Jadi ya ini supaya kalian pahami ya, terutama pahami istilah hujan, musim kemarau gitu ya. Sebenarnya kan emang tadi kalau ditarik ke belakang gitu ya, ya sebetulnya dari interaksi sistem angin tidak menyederhanakan. Ya, misalnya nanti ada istilah musim hujan dan musim kemarau. Nah ini ya, ini muncul ya. Nah, remix tadi kan menentukan monsun sudah lama ya, ini berdasarkan kepada sistem angin ya. Ya, selain ini ada Walker ya. Walker itu tahun 1924 ya, juga mengidentifikasi gerak angin ya. Nah, kalian mengenal ada Walker ya, Walker itu. Nah, demikian juga pengkajian mengenai hubungan dan kaitan antara musim Asia dan musim Indonesia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bu Rema. Bur mengembangkan dari hasil Bu Rema pada tahun 1908. Ya, keluarlah definisi satu keseharian 50 mili. Cuaca di Indonesia berfluktuasi ya, maka nanti memang ya nanti ada variasi harian, variasi tahunan, ya ada seasonal, ya ada juga intramusiman, ya dan antar tahunan. Metodologi ini nanti harus mengerti ya, jadi ada variasi-variasi mulai dari harian, ya tahunan, musiman, ya ada juga intramusiman, ya ada juga antar tahunan ya, anual variasi. Di Indonesia bagian tengah dan timur pada umumnya dikenal angin musim barat dan angin musim timur. Ya ini udah jelas ya, jadi musim barat dan berakhir sekitar Maret. Sekarang pun kita mengenal dari istilah Okmar. Ya, jadi Okmar ini ya dipegang ya sudah berdasarkan ini ya. Okmar itu dikaitkan dengan musim hujan ya, sebenarnya upset ya, dikaitkan dengan timur ya adalah musim kemarau. Okmar, upset. Nah, gunakan BMKG karena punya observasi data hujan tadi kan ya, tidak seluruhnya juga dari Sabang sampai Merauke ketika periode musim hujan itu pasti Okmar kan enggak, dan kemaraunya pasti upset juga enggak. Nah, berdasarkan data hujan itulah ya, ada yang nanti musim hujannya mulanya November bahkan Desember ya, kebagian timur bukan di Oktober. Musim kemarau ya enggak selalu bulan April ya. Ada yang Juni, Juli ya, seperti itu. Nah, di sebagian besar Indonesia bagian barat dikenal tadi ya, angin barat daya dan angin musim timur laut ya. Nah, ini biasanya orang mengenal dengan angin musim barat daya ya, langsung Mei sampai September, dan musim timur ya langsung dari Oktober sampai April. Lalu bagaimana ciri atau klimatologi musim di Indonesia? Nah, Indonesia ini terletak di sekitar khatulistiwa, ya, maka akan menerima sinaran surya ya terus menerus sepanjang tahun. Ya. Tapi memang variasi yang mencolok terjadi pada siang dan malam hari. Variasinya berbeda mencolok pada saat siang dan malam hari. Ya, makanya kalau kita menghitung suhu udara sudah jadi atau tahunan ya, itu tentu tidak ada variasi yang mencolok ya. Tapi kalau kita memeriksa data suhu udara harian, itu banyak antara jam 5 pagi itu pun jauh sekali, beberapa derajat perbedaannya. Perbedaan tersebut memberi ciri yang kuat berupa variasi harian.
tekanan angin kelembaban sudah pasti ya. Kita, ya kan sistem tekanan angin dan kelembaban itu fungsi dari suhu saja ya. Maka kebutuhannya juga akan bervariasi. Variasi harian suhu yang nyata adalah variasi harian tadi ya, maksimum pada siang hari, minimum pada malam menjelang pagi. Harian tekanan, nah ini juga menarik ya, tekanan ini punya dua maksimum, ya, 2 kali. Demikian juga minimum, agak dingin ya. Jadi saya juga dulu banyak bertanya ya, maksudnya begini, kan kalau suhu jelas ya, peaknya itu sedang terendah ya, yaitu siang hari ya, kalau melewati zenit ya, jam 12-an ya, 1 jam 2, dan nanti dinginnya menjelang pagi hari. Tapi tekanan tidak seperti itu, dia punya 2 kali maksimum dan 2 kali minimum ya. Jadi kalau tekanan ini dikatakan fungsi daripada suhu, harusnya kan variasinya juga seperti suhu saja kan, mengalami titik ya. Dan ini menarik ya, kajian ini saya cari ya beberapa literatur, tanya pada senior gitu ya, apa istilahnya jawaban yang pasti ya, tapi katanya sih variasi tekanan ini juga dipengaruhi oleh laut. Kita punya pola 2 max dan 2 min. Begitu ya biasanya. Ya, jadi menariknya nih maksimum tekanan itu jam 10 pagi dan 10 malam. Dia punya 2 peak ya. 10 pagi, 10 malam, dan minimumnya jam 4 sore. Kan menarik juga, jam 4 pagi itu kan menjelang pagi hari di mana suhu terendah. Ya, suhu terendah. Tapi bagi tekanan itu ya, dia juga akan merupakan minimum. Ya. Dan yang kedua, minimum yang kedua jam 4 sore. Kalau 4 sore oke lah ya, memang setelah panas ya, udara panas ya, akan jadi sudah ini. Jadi tekanannya juga minimum. Oke. Ya mungkin kalian dari beberapa mata kuliah ada mungkin yang bisa menjelaskan itu ya, silakan. Pernah tahu ya, ada pengaruh juga dari lautannya. Variasi harian terdapat di tempat-tempat tertentu ya, memang ya biasa ya, di kawasan pantai ya, karena kita mengenal ada laut ya, kemudian di pegunungan atau lembah ya, maka ada lembah, angin gunung ya, seperti itu. Kemudian variasi harian kelembaban, kelembaban udara ini kebalikan dengan suhu. Kalau kelembaban oke ya, nggak masalah. Ya, suhu tinggi ya kelembaban rendah, ya, suhu tinggi ya. Tapi tadi yang beda itu kan tekanan. Jadi insun di Indonesia. Kemudian yang lainnya lagi ini variasi harian curah hujan ya, ini juga bergantung kepada tempat. Ya, jadi kalau kamu tertarik ya, jadi ini banyak ya penelitian kalian tentang curah hujan ya, tidak hanya menghitung hujan itu dalam 1 bulan, hujan itu dalam 1 dasarian ya. Nah, dilihat jamannya selama 24 jam ya, itu ada variasinya ya. Ya, antara kebanyakan terjadi hujan pada siang atau sore hari gitu ya. Itu nanti bulan-bulan tertentu itu beda. Ada kawan saya ya, itu sudah almarhum ya, mengkaji itu wilayah hujan di Jakarta ya, berdasarkan kejadiannya siang atau sore gitu, atau pagi atau sore hari ya. Jadi ya
datanya saja demikian banyak ya, karena kan pakai data jam-jaman gitu ya, data intensitas. Sayang dulu dokumennya saya nggak sempat ngopi gitu ya. Yang saya baca sih kesimpulannya, mau masuk musim hujan ya, itu lebih banyak pada pagi. Mau ke musim kemarau itu banyak di sore. Itu kesimpulan umumnya ya. Tapi detailnya ya sayangnya saya nggak sempat punya dokumennya. Itu berdasarkan data geografisnya kita punya variasi musiman itu udah jelas ya. Maka ada Okmar, ada Upset ya. Juga akan terlihat pada arah angin ya, tadilah ya, angin sistem barat laut dan timur tenggara ya. Kemudian di beberapa daerah ya, Jawa bagian timur, Bali Nusra ya, ini memang variasi suhu antara maksimum dan minimumnya juga lebih tegas lagi. Ini ya. Jadi awal musim hujan oleh debur 1948 dijadikan dengan jumlah curah hujan besarnya. Ya, debur katakan ya 1948. Ini bunyinya ya, tolong nanti dipahami benar ya. Jadi dasarnya debur itu mengatakan ya, bila dalam 3 dasarian berturut-turut pada periode Oktober sampai Maret ya, jadi 3 dasarian berturut-turut ya pada periode Oktober Maret upset. Jadi upset April September tidak dilihat oleh debur ya, waktu menentukan kriteria itu dia fokus di Oktober Maret ya. Ketika ada 3 dasarian berturut-turut hujannya sama atau lebih dari 50 mili ya, maka dasarian yang pertama dari 50 itu ditetapkan sebagai awal musim hujan. Dasar yang kuat, dan di beberapa jurnal yang ditulis oleh para peneliti juga mengacunya ke sini ya, pada periode ketika ini mau dioperasionalkan ya, lalu berdasarkan data hujan nggak bisa ya, diambil Okmar itu musim hujan ya. Ternyata ada daerah juga yang mulai September juga sudah ada masuk ya, sampai April, Mei ya. Tapi nilai 50 ini menjadikan pedoman ya, menjadikan pedoman. Nah, tentang bulannya ya, kalau menurut libur Oktober sampai Maret ya, maka BMKG untuk kebutuhan operasional dikembangkan terserah wilayahnya saja ya. Kalau yang terjadi di September ya kita tentukan ya, di awal kedua, ketiga September ya sudah masuk musim hujan ya, seperti itu ya. Jadi kriteria inilah yang digunakan oleh BMKG dan awal musim hujan dan kemarau untuk menandai keadaan atau sifat musim menggunakan nilai simpangan. Dulu ya, rupanya ini juga sudah berlangsung lama ya, juga 1948 itu ya, sifat hujan ya, kami menggunakan ada norma, atas norma, bawah normal ya. Dulu itu kan menggunakan nilai standar deviasi simpangan baku. Kalau simpangannya lebih dari setengah ya, dari simpangan bakunya, maka masuk atas normal. Dan kalau lebih ya, lebih kecil dari setengah baku, maka masuk bawah normal. Antara setengah ya sampai min setengah dari simpangan baku itu normal. Dan dulu digunakan ya untuk menentukan sifat hujan.
berjalan lama juga, bertahun-tahun secara operasional. Tapi karena ada masukan dari user pengguna, agak sulit buat mereka ya kalau menentukan sepak tujuan pakai standar deviasi. Bagaimana kalau diubah menjadi persen saja? Ya, ini sejarahnya nih. Kenapa jadi sekarang batasan sifat tujuan itu normal pakai persen, yaitu 85 sampai 115%. Kurang dari 85% di bawah normal, lebih dari 115 atas normal. Nah, itu ya sejarahnya itu muncul. Karena banyak juga sekarang para milenial ini, kenapa enggak pakai apa namanya persentil desil, ya silahkan aja ya, silahkan selama itu untuk penelitian ya. Kalian mau menentukan pakai standar deviasi, pakai desil segala macam, tapi kalau untuk operasional sekarang tetap yang berlaku adalah persen tadi ya, 85 sampai 115. Terus terang itu muncul 85 sampai 115 ya, itu juga saya dan kawan-kawan coba deh dicari secara persentase berapa nilai yang mendekati simpanan baku ini ya, setengah plus minus setengah dari SD menjadi atas normal dan bawah normal. Itu kita kaji, jadi beberapa titik dari Sabang sampai Merauke itu stasiun-stasiun kita hitung mana yang mendekati. Oh ternyata untuk normal ya yang mendekati plus minus setengah deviasi dari 85% sampai 115%. Ya jadi itu sejarahnya ya, ceritanya gitu. Ya. Nah kalau sekarang mau ada yang mengutak-ngutik, ini juga jadi bahan jawaban kalian ya. Kenapa tuh 85? Kenapa enggak 80%? Kenapa enggak 120%? Sah-sah aja kan orang nanya begitu ya. Maka sekarang kalian udah paham ya. Jadi itu memang sudah dikaji, disesuaikan dengan simpanan baku. Baik. Nah, lalu Arya Winata ya dan Haryoto ya, Bapak Yunus ya, ada susah namanya Suwarito, S-nya Suwarito Arya Winata. Kalau Pak Haryoto ini dulu sesepuh kita ya, PMJ dulu, tidak almarhum. Nah ini juga mengidentifikasi ya tentang awal musim ya, menggunakan frekuensi arah angin ya tadi ya, dan tidak berstatus ini bersamalah dengan siapa image itu ya, bahwa awal musim barat di satu tempat mulai apabila dominasi angin barat di tempat tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Ya, nah, namun demikian kriteria tersebut tidak selalu dapat digunakan untuk mengidentifikasi musim hujan ya, karena musim hujan di semua tempat tidak berkaitan dengan musim angin baratnya. Ya. Kemudian kesulitan lain juga dalam menandai awal musim ya, ada andainya luas wilayah dan struktur kepulauan ya, yang akan membentuk ya cuaca skala meso, bahkan ada skala lokal juga kan ya, malah ada yang kebalikan ya kayak di Ambon. Oke, penentuan awal musim menggunakan parameter lain ya, misalnya ada juga yang berdasarkan tekanan udara, ini Bartlett ya 1927, Racine 52, dan dikembangkan lagi ya oleh Bartlett tahun 1968 ya, menggunakan tekanan udara, tapi ini tidak menunjukkan korelasi yang tinggi. Ya, kan nggak digunakan parameter tekanan udara untuk menentukan musim, awal musim maupun akhir musim. Ya pasti kalau menurut saya nggak akan berkorelasi. Kan tadi ya, tekanan udaranya menarik kan dari jurnal ini ya, jurnal Harsada dia punya 2 kali maksimum, 2 kali minimum, aneh gitu. Apalagi kalau mau dicek dengan musim. Nicole juga ya 1980 menggunakan parameter tekanan udara. Kalau ini memang kan global saja, tekanan udara Darwin dan Jakarta ya.
sempat juga sih ini ya dulu ya secara operasional ya membuat perkiraan ditinjau bagaimana tekanan udara di Darwin, bagaimana di Jakarta. Ada korelasi yang lumayan tinggi ya. Juga curah hujan di bulan Juli sampai September, tapi di bulan-bulan lainnya juga tidak berkorelasi bagus ya. Oke. Minoru Tanaka ya 1994, dia juga coba mengkaji gitu kan ya berdasarkan kriteria awan dan angin ya, awan dan angin. Nah yang menarik ini katanya pada saat musim panas Australia ya atau musim dingin Asia, wilayah Indonesia bagian barat dan utara, kita ada di Maluku ya, Maluku dan Papua, ini lebih dahulu angin ya 10-50 hari ya daripada awan ya. Maksudnya angin masuk dulu 10-50 hari kemudian awannya muncul, katakanlah musim hujannya muncul. Yang datangnya awan dulu yang muncul ya, musim hujannya dulu muncul baru anginnya dari barat. Ini pun sudah dibuktikan ya penelitian Minoru ini oleh senior-senior kalian ya, benar adanya ya. Jadi kalau untuk musim kemarau ya itu bagus ya, anginnya itu ya dominasi tenggara ke timur, baru hari atau dasarnya. Tapi ketika musim hujan juga, musim hujannya masuk dulu ya ke barat sampai barat laut. Oke, pada awal dan menjelang akhir musim banyak terjadi badai guntur di musim barat dan tadi PPAT kita bahas ya. Kemudian pada monsun di Indonesia tidak tetap, jadi intensitas monsun pastilah ya karena ada tradisional dan intra-anual. Ini masih banyak sekali ya. Jadi ini bicara PPAT tadi ya, ketika di intramusiman ya seperti itu ya, itu Burema ya, ini saya dulu bukunya punya. Jadi Burema itu tahun 1941 menerbitkan buku tentang Asia ya, di apa sih namanya, Titan of the Region Pole ya, in the Netherlands Indias gitu ya, atau bahasa Inggrisnya apa namanya Indonesia gitu ya. Nah diperoleh 153 pola hujan tipe hujan, 69 dari di Jawa dan 84 di luar Jawa. Ya pertama kali itu ya Burema membuat pola hujan ada, dan sesudahnya juga BMKG hanya mengupdate menggunakan periode data. Sampai sekarang ditemukan ya 342 zone ya, referensi utamanya dari Burema. Iya, kalau yang Tanaka ini ya sama lah ya. Nah ini ada indikasi ya, ada indikasi aktifnya monsun di Indonesia. Jadi ketika monsun barat aktif ya, ini ditandai dengan banyaknya frekuensi angin dari barat laut dan akan banyak hujan ya. Lalu ketika monsun timur aktif ya, itu indikasinya ditandai dengan frekuensi angin dari timur ya, dan hujan sedikit. Nah ada ya yang menarik, ada indikasi lain berkaitan dengan aktifnya monsun. Maka ada mengenal dengan seruak monsun ya. Seruak monsun ya, dalam monsun bagian Asia dikenal dengan istilah seruak dingin ya, kalau panggilan Potsek ini memang penting juga ya, tidak dalam jangka musiman sih ya. Karena ini ditandai dengan naiknya tekanan udara ya, dan kemudian kemudian juga dulu ya pernah ada proyek yang namanya Monex ya, proyek ya. Nah
itu juga menghasilkan ya terkait dengan waktunya tadi ya, Hongsu tadi tersebut akan mencapai di Hong Kong apabila tekanan udara di Hong Kong mencapai 1030 ya, hebat dan dari derajat yang pasti. Nah ini masih banyak lagi ya, jadi masih banyak lagi kajian-kajian yang menghasilkan tentang pola-pola sun khususnya ya. Masuk yang terakhir itu ya video Hamijoyo ya. Ini adanya hal ini terjadi di musim dingin hasilnya diikuti dengan banyaknya curah hujan di Indonesia ya. Ini menggunakan data ICM dan WHF ya. Lalu juga Pak Widodo ya dengan Pak Hadi Sujono melakukan penelitian ya. Sama dengan Pak Wijo Harijoyo ya. Katanya air ya, bahwa hari lintas katulistiwa disebut ya diikuti dengan perpindahan energi kinetik serta aliran dengan besaran nisbi ya kinetik posisi tinggi di atas laut Jawa. Banyak lah ya, banyak penelitian. Oke ya, ini juga bisa dibaca ya tentang kejadian tadi ya, mungkin ya ini ada tadi kan saya di awal mengatakan adanya pusaran-pusaran ya seperti siklon, walaupun ya siklon di wilayah kita memang tidak ada ya karena kita punya gaya Coriolis ya. Siklon itu ketika mau menuju ke Indonesia ya dipatahkan oleh Coriolis. Tapi sekarang itu kan katanya ada ya semacam siklon kecil juga ya di Samudra Hindia barat Sumatera ya juga ada muncul, tapi itu tidak seperti siklon yang melanda Filipina, Jepang seperti itu. Ada juga lembang-lembang tropis, lalu ada serlem ya, dari geser angin khususnya. Balik PPAT ya, saya pikir tadi PPAT sudah dibahas ya. Nah, jadi ini sedikit bagaimana wilayah dan penjalanan monsun di Indonesia ya. Inilah hasil kajian dari semua ya dari Ibu Desa Putu ya yang dibimbing oleh Pak Widodo. Jadi ini ya, jadi dalam pendahuluannya dia mengacu pada penelitian Tarbak 2010 ya, di mana monsun mengacu pada sistem angin yang ada dan ditandai dengan kebalikan monsun ya dalam hal arah. Ya. Bu Desa ini mengambil referensi dari Moron 2008 ini melakukan kajian ya, kajian monsun berdasarkan curah hujan. Nah, jadi sebenarnya sudah ada ya, Moron juga melakukan ya, seperti BMKG ya. Nah, cuma memang tidak sedetail BMKG ya. Kemudian Setiadi dan Patrio tadi ya, bagaimana ada lompatan gerakan episodian ya. Ini juga jadi referensi ya buat Ibu Desa. Maka pada kesempatan ini dikaji awal monsun ya berdasarkan dua parameter, yaitu angin dan curah hujan ya, dan bagaimana penjalanannya di wilayah Indonesia. Ini tentunya skripsinya sudah ada ya, KKN juga sudah ada. Nah ini yang menurut Moron 28 dia berdasarkan curah hujan kan menghasilkan bahwa tanggal awal monsun di Indonesia katanya kecuali Papua bergerak dari barat laut menuju tenggara. Kemudian pada akhir Agustus awal monsun sudah terjadi pada sebagian Sumatera bagian tengah hingga utara dan Kalimantan. Selanjutnya bergerak ke tenggara ya, masuk ke Jawa mungkin pada pertengahan Desember sampai ke timur wilayah Timor. Kemudian Sumatera bagian selatan awal munculnya pada bulan September ya. Kemudian Jawa bervariasi ya, di mana Banten, Jawa dan Jateng bulan Oktober, sedangkan Jatim umumnya November. Nah, ini kan menarik ya, jadi rata-rata tanggal awal muncul berdasarkan penelitian Moron 28 ya, gambarnya seperti ini.
Ya, jadi warna-warni ini adalah bulan. Jadi bulan ini jadi dari mulai September ya ke November ya, 21 November sampai Desember. Ini adalah awal monsun barat ya, awal musim hujan. Oke. Kemudian wilayah dan data yang digunakan ya, wilayahnya wilayah kita Indonesia ya, tentu ya dilewati sedikit ya, untuk utaranya sekitar 20 derajat, selatan juga ya. Kemudian bujurnya juga diperlebar 80 sampai 160 ya. Itu wilayah kemudian yang dapat di desa ya. Kemudian data, jadi data ini menarik ya bagi kalian yang juga tertarik ya. Datanya tadi ya menggunakan dominasi angin zonal, yang zonal dan regional ya, dari komponen Q dan E, ketinggian 850 milibar selama 30 tahun, 81 2010 ya. Ini di-download dari kiri ya. Dari kiri ya, dengan resolusi revolusinya 2,5 derajat ya, dan kalau dikonversi ke kilometer 275 kali 275 kilometer ya. Oke ya. Nah, lalu software yang digunakan ya, ada ya Excel biasa ya untuk menghitung, dan juga ArcGIS untuk pemetaannya ya. Lalu metode yang digunakan adalah membuat vektor arah angin, vektor daripada frekuensi vektor daripada angin. Nah, ya, ini adalah hasilnya. Jadi di Indonesia dan sekitarnya. Jadi kalau kita lihat peta itu ada merah dan putih ya, ada merah dan putih. Nah, analisis angin menggunakan image ya, diperoleh wilayah yang memiliki karakter angin monsunal dan non monsunal. Ini yang dilakukan oleh Desak tadi ya, dengan menggunakan data tadi ya di belakang. Setelah diplot, memang muncul ya, ada yang monsunal dan non monsunal ya, atau anti monsun juga boleh disebutkan yang putih itu ya. Nah, jadi terdapat perbedaan antara yang dibuat oleh Remix ya, tidak semua wilayah Indonesia merupakan wilayah yang memiliki angin monsun ya. Kalau sudah terpatahkan juga oleh hasil penelitian Desak ya, Remix itu yang menyatakan ya masuk semua wilayah Indonesia. Oke. Nah, ini adalah karakter wilayah monsunnya. Ya, jadi dicoba dilakukan, ternyata ada 7 jenis wilayah monsun. Ya. Jadi karakter ini dihitung dari kapan dominasi arah angin itu di bulan apa dominannya. Ya. Maka menurut penelitian ini menghasilkan 7 jenis wilayah. Di warna-warninya ada 7 warna nanti ya. Ada 7 warna. Pertama yang tipe 1 ya, itu dominasi angin barat laut Januari dan timur bulan Juli. Tipe 1 mana? Sedikit ya, ini ya, yang warnanya coklat tua. Nah, yang kebanyakan ini merah ya. Merah ini yang tipe 2 ya. Kedua, nah ini dikatakan arah angin dominan barat laut pada Januari ya, dan arah dominan pada bulan Juli. Ya, itu dia sini. Jadi, ini memang ya, jadi ini sejalan juga dengan data John ya. Walaupun nanti di John ya kita lihat ya hasil penelitian ya apa. Kemudian nanti yang ketiga itu dominan angin baratnya Januari, tapi timurnya di bulan Juli ya, yang agak merah buka ya. Kemudian tipe 4 tetap ya di bulan Januari, timur dari tenggara ya. Itu yang warna coklat ya di sini. Yang tipe 5 tetap ya. Nah, tipe 5 ini menarik ya. Jadi
karakter angin dominan timur ya, bukan dari barat ya, dominan timur itu pada Januari. Kita tengok nih tipe 5 itu yang warna kuning kan. Nah yang warna kuning ini ya adanya di luar wilayah kita tuh ya. Karena kan tadi kajiannya desa ini ya bintangnya ditambah gitu. Jadi yang kuning itu ada di luar wilayah Indonesia ya. Nah tapi ini kan nanti akan dikaji ya, sebenarnya kuning itu bisa muncul di wilayah Indonesia ya, seperti Ambon, di Sulawesi Timur ya, akibat dari pengaruh. Nah ini kan tidak dipertimbangkan oleh penelitian desa ini, karena ibu desa ini hanya berdasarkan dominasi hanya 6 ya, 6 yang warna hijau juga di luar Indonesia ya. Kemudian 7 ya sama ya, warna biru juga di luar wilayah Indonesia ya, jadi memang dominasi angin timurannya gitu ya, atau angin utaranya ya, ada di bulan Januari. Tapi kan yang mau masuk pengalir laut Cina Selatan ya. Nah lalu di wilayah yang non-monsun tadi ya diklasifikasi juga ya, ternyata ada 5 jenis, jadi seperti ini. Jadi warna-warni tadi yang masuk di daerah yang non-monsun ya, kalau kita lihat tadi kan di sekitar sini ya, di tengah-tengah ya, mendekati sekitar ekuator lah, karena itu kan polanya ekuatorial ya. Nah ada yang dicirikan tipe 1 ya, baratan sepanjang tahun. Nah ini kan yang saya katakan ya, warna hijau tadi ya, jadi sebagian barat daripada Sumatera ya, itu dominasi sepanjang tahun dari baratan ya, memang benar ya. Jadi kasih saya juga menyatakan demikian. Kemudian tipe 2 ini yang pink ya, yang pink penurunan sepanjang tahun ya. Kita lihat nih ya, kalau ini kan sudah di luar Indonesia ya, Australia. Nah ini ada ya, nanti timuran sepanjang tahun ya. Kemudian nanti yang ketiga ya, yang merah itu ya, ada di beberapa ya di Indonesia ya, jadi tidak ada angin yang dominan. Kemudian tipe 4 tipe ini ya, coklat agak pink, samudra Hindia ini ya, angin tahunannya Januari atau Juli kurang dari 40% ya, seperti apa sih angin monsun gitu ya, cuma frekuensinya kurang dari 40% ya. Dan yang terakhir tipe 5 yang warna kuning itu ya, ada di sebagian Riau ya, kemudian Kaltara, di bagian utara ya, ini merupakan wilayah non-monsun ya, yang mengalami kebalikan angin tahunan, tapi rata-ratanya memang juga kurang dari 40%. Tadi kan kalau disarankan oleh Remit ya maupun peneliti sebelumnya harus lebih dari 40% yang non-monsun ya. Jadi ada 5 juga ya, 5 kota. Nah ini awal monsun Asia ya, jadi awal musim hujan lah ya. Nah diperoleh seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat nih warna-warni ini menyatakan waktunya ya, mulai dari pink muda ya sampai pink terus suara coklat itu semakin bergerak dari mulai bulan September sampai ke Desember. Gerakannya ya seperti ini ya, sampai ke coklat tua. Ini monsun Asia, kemudian ya ceritanya ada yang sudah masuk November ya, kemudian Desember ya masuk ke Jawa Timur, Bali dan seterusnya. Nah ini saya coba bandingkan dengan hasil yang dibuat oleh BMKG ya, sama juga ya. Ini warna-warni ini menyatakan gerak ya dari awal musim hujan ya, mulai dari Agustus malah ini ya.
Sumatera ya, terus ke wilayah timur. Dengan yang dibuat oleh desa ya. Tapi ini memang lebih detail ya karena kita pakai data observasi. Nah, hanya musim kemaraunya ya musim Australianya seperti ini. Jadi dia bergerak mulai dari Maret ya, tim ini ya sampai ke nanti hijau, kuning, ya, coklat ya. Jadi memang bergerak dari wilayah timur Indonesia, selatan ya, kemudian ke utara. Ya, ini memang ya sama ya dengan polanya. Cuma ini kan ya karena menggunakan data angin ya itu akan lebih global maksud saya warna pink ini aja kan menempati beberapa wilayah ya dari mulai Jawa Timur sampai ke NTT. Mungkin kalau menggunakan data hujan ya ini juga bervariasi lagi ya, tidak semuanya jatuh di sini kan dikatakan sekitar Maret ya, mungkin ada April, bahkan di daerah yang ada interior gunung bisa juga bulan Mei baru masuk musim kemarau. Nah, ini uraiannya seperti itu ya. Nah, ini yang dibuat oleh BMKG ya. Jadi memang lebih apa ya, kalau saya lebih suka ya melihat ini karena ini pertama pakai data observasi ya, di wilayah institusi masing-masing, maka gerakannya memang dari sini ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai sini. Jadi, lebih apa? Kalau menurut saya ini lebih nyata gitu ya. Kalau di lapang tuh pasti lebih mencerminkan. Kenapa? Ya karena memang menggunakan data lapangan. Ya. Ini terakhir rangkumannya ya. Jadi kita memiliki polanya mensional ya. Ini rangkuman dari hasilnya penelitian desa ya. Kecuali nanti ada sebagian di sekitar ekuator ya, maka dia akan jadi tipe ekuatorial ya, yang punya dua puncak hujan dan musim hujan sepanjang tahun. Kemudian juga ada yang pola anginnya non monsunal ya, anti monsun, kebalikan dari monsun. Monsun dibuat dalam lima pola gitu, sedangkan yang monsun ada 7 pola. Pada waktu monsun Asia, penjalanan anginnya ya itu dari utara menuju ke selatan ya, sedangkan pada saat ya, dari selatan menuju ke utara. Ini kan desakan angin gitu ya. Jadi makanya ketika dikaitkan dengan gaya Coriolis itulah ya, jadi tenggara, timur, barat, laut. Ya, jadi ini ya sedikit tentang monsun ya. Monsun sampai tadi ke wilayah penjalarannya ya, berdasarkan hasil penelitian dari Ibu Desa. Oke. Yang mau bertanya ada waktu 5 menit. Ya, silakan kalau mau ada yang tanya ya, tentang monsun, mungkin juga kamu pernah dapat ya, dari mata kuliah lain tentang monsun ya, kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan. Nanti karena bahannya juga sudah saya kirim ya, silakan kamu baca-baca. Yang paling penting, yang menarik, iya,
kaitannya dengan untuk kamu kalau ingin melakukan penelitian ya. Ini menarik ya. Makanya ya syukur ya ada salah satu senior kami sekarang coba akan melanjutkan penelitian dari hasilnya ibu desa ini ya, menggunakan data observasi ya, di wilayah Jawa. Ya, ini bagus ya. Hasil penyimpangan ya atau korelasi antara penjalanan langsung berdasarkan angin ya dengan berdasarkan data curah hujan. Kan ya kalian nanti mungkin sudah ya, pemikiran saya tertarik nih mesin proposal misalnya yang mengkaitkan dominasi ya, jadi dominasi angin regional meridional ya dengan data in situ ya, ini kan baru yang diambil baru Jawa nih ya. Oleh senior kalian masih banyak daerah kita, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, Papua gitu, silakan ya, dan bagi siapa saja yang memang perlu dukungan data hujannya ya, karena di 300 ribuan zona musim ya dan non zona musim pun ya alhamdulillah ya saya punya apa istilahnya dokumen datanya ya, sampai dengan sekarang tahun 2020 ya, karena memang juga saya akan masih aktif ya menjadi anggota tim peradilan musim kantor pusat. Silakan, mau ada yang tanya? Gunakan ini waktu. Sudah cukup? Siap, mungkin cukup Pak. Sudah cukup ya, karena bahan juga sudah saya berikan ya, silakan dibaca-baca. Kalau saya sih ya mengharapkannya nanti tindak lanjutnya gitu ya, tindak lanjutnya aplikasinya mau kamu apakan gitu ya, yang terkait. Pasti ini akan selalu terkait dengan pengembangan penelitian. Monggo silakan seperti itu. Baik, kalau memang demikian ya, jadi pertemuan ini saya cukupkan. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa yang akan datang. Dan saya izin untuk lab ya menjalankan kelas ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.